Indah, apa kabar? Selamat pagi Bu Iza, saya baik, terima kasih. Apakah ada yang bisa saya bantu? Mengganggu Ibu, saya ingin memberitahu bahwa kami memiliki rapat penting yang dijadwalkan pada pukul 10 pagi hari ini. Anda juga diundang untuk hadir Ibu. Terima kasih atas informasinya Bu Iza. Apa yang akan menjadi topik utama dalam rapat ini? Topik utama rapat adalah untuk membahas hasil studi kasus terbaru yang telah kami lakukan terkait analisis biaya produksi dan di perusahaan kita ini. Jadi, kami akan memperkenalkan temuan dan rekomendasi dari studi kasus tersebut. Paham, siapa saja yang akan hadir dalam rapat? Peserta rapat akan meliputi Bu Tini dari Departemen Produksi, Bu Rizky dari Departemen Keuangan, Bu Erinda dari Departemen Akuntansi, Bu Intan dari Departemen Pemasaran, dan Bu Evi dari Departemen SDM. Selain itu, tentu saja Anda juga akan hadir. Baiklah, saya akan hadir tepat waktu. Tolong pastikan agar semua peserta juga siap untuk rapat. Tentu itu, saya akan mengingatkan kepada semua peserta, apakah ada hal lain yang perlu saya sampaikan? Tidak ada, Ibu Iza. Terima kasih atas informasinya. Sampai jumpa di rapat nanti. Baik Bu, sampai jumpa di rapat nanti. Terima kasih. Anda pertama permintaan Anda sedang kepala organisasi. Selamat pagi, terima kasih telah hadir pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin memberikan sedikit singkat pengetahuan mengenai apa yang dibuat oleh Anda dan depan. Seperti yang telah disampaikan, pertemuan pada hari ini akan berfokus pada analisis biaya produksi di perusahaan kita. Tujuan utama kita adalah untuk mengidentifikasi komponen biaya produksi yang dibutuhkan, juga mengukur biaya produksi secara rinci untuk setiap komponen. Analisis tren biaya produksi dalam beberapa tahun terakhir juga serta mengidentifikasi potensi untuk meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya. Kita akan mulai dengan diskusi mengenai identifikasi komponen biaya produksi yang signifikan. Selain itu juga kita akan memberikan ukuran biaya produksi dan analisis tren biaya. Yang terakhir kita akan berdiskusi tentang potensi perbaikan dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan efisiensi produksi. Apakah ada pertanyaan sebelum kita mulai diskusi? Tidak ada pertanyaan dari saya. Terima kasih Bu Dini untuk pengantar yang jelas. Mari kita mulai identifikasi komponen biaya produksi yang signifikan. Jadi, saya akan minta kepada Kepala Departemen Akuntansi untuk memulai presentasinya. Terima kasih, Bu Dini. Terima kasih juga kepada kepala penelitian yang bersih. Silakan Anda presentasi. Lebih baik, terima kasih Bu Dini. Sekarang saya akan memulai presentasi tentang komponen biaya produksi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ada 3 komponen utama biaya produksi yang akan kita bahas pada hari ini. Di mana yang pertama ada biaya bahan baku, yang kedua biaya tenaga kerja, dan yang ketiga biaya organisasi. Biaya bahan baku merupakan biaya yang terkait dengan bahan mentah yang digunakan dalam proses produksi. Hal itu termasuk harga pembelian bahan mentah, biaya pengiriman, dan juga biaya penyimpanan. Dalam analisis biaya, kita perlu memperhitungkan penggunaan bahan baku untuk setiap jenis produk yang diproduksi. Selanjutnya biaya tenaga kerja. Hal ini mencakup upah dan juga anggaran yang diberikan kepada pekerja yang terlibat dalam proses produksi. Hal ini meliputi biaya pelatihan dan manajemen tenaga kerja. Untuk analisis yang lebih dalam, kita perlu memperhitungkan biaya tenaga kerja per jam atau juga per unit produk. Dan yang terakhir ada biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik ini karyawan harus menjadi pertimbangan penting dalam suatu perusahaan. Baik, terima kasih atas masukan yang berharga dari semua pihak. Saya akan memperhatikan semua saran saat kita melanjutkan analisis biaya produksi kita. Apakah masih ada tambahan saran lagi? Baik, saya rasa sudah tidak ada. Jika tidak ada lagi yang ingin ditambahkan, mari kita lanjutkan bagian selanjutnya dari pertemuan. Baik, dalam studi kasus analisis biaya, saya akan membagi kita menjadi 2 kelompok kecil untuk menganalisis biaya produksi dari produk tertentu PT Konveksi Biaya. Setiap kelompok akan ditugaskan untuk berdiskusi tentang cara mengurangi biaya atau meningkatkan efisiensi. Berikut adalah pembagian kelompoknya. Kelompok pertama Bu Nini, Bu Rizky,
dan Bu Nita, dan kelompok kedua Bu Erinda dan Bu Evi. Sekarang tugas masing-masing kelompok adalah menganalisis biaya produksi dari PT Konveksi Indah Jaya dengan mempertimbangkan hal-hal yang akan dibahas seperti mengidentifikasi komponen biaya produksi yang signifikan, mengukur biaya produksi secara rinci, menganalisis tren biaya produksi, dan mengidentifikasi potensi untuk meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya. Setiap kelompok akan memiliki waktu 20 menit untuk diskusi. Setelah itu kita akan bertemu kembali untuk berbagi hasil diskusi. Sekarang mari kita mulai diskusi dalam kelompok. Mencari pemasok alternatif yang menawarkan harga lebih baik atau melakukan negosiasi harga yang lebih menguntungkan dengan pemasok harga. Selain itu, orang juga melihat bahwa ada peluang untuk meningkatkan efisiensi dalam proses produksi, terutama dengan mengurangi pemborosan dan kemudian mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Itu kegiatannya sangat bagus. Bagaimana dengan kelompok 2? Apakah Anda memiliki temuan yang serupa ataukah ada tambahan? Kami juga setuju dengan temuan dari kelompok 1 mengenai biaya bahan baku dan efisiensi produksi. Nah, selain itu, kami juga menemukan bahwa ada potensi untuk memperbaiki manajemen persediaan dan juga proses pembelian untuk mengurangi biaya. Ya, kami juga menemukan bahwa pengelolaan tenaga kerja dapat ditingkatkan untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya tenaga kerja secara keseluruhan. Baik, sekarang setelah kita mendengarkan temuan dari kelompok kedua, kita akan melanjutkan dengan bagian presentasi hasil analisis. Mari setiap kelompok mempresentasikan hasil analisis biaya mereka. Pertama kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok pertama. Siapa? Akan mempresentasikan. Saya akan mempresentasikan hasil analisis dari kelompok 1. Terima kasih, Ustaz. Kami dari kelompok 1 telah melakukan analisis biaya produksi PT Konveksi Indah Jaya. Dan temuan utama kami adalah bahwa biaya bahan baku merupakan komponen biaya produksi yang signifikan. Kami juga merekomendasikan untuk mencari pemasok alternatif yang menawarkan harga lebih baik atau melakukan Kami juga melihat bahwa ada peluang untuk meningkatkan efisiensi dalam proses produksi, terutama dengan mengurangi pemborosan dan kemudian mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Itu kegiatannya sangat bagus. Bagaimana dengan kelompok 2? Apakah Anda memiliki temuan yang serupa ataukah ada tambahan? Kami juga setuju dengan temuan dari kelompok 1 mengenai biaya bahan baku dan efisiensi produksi. Nah, selain itu, kami juga menemukan bahwa ada potensi untuk memperbaiki manajemen persediaan dan juga proses pembelian untuk mengurangi biaya. Ya, kami juga menemukan bahwa pengelolaan tenaga kerja dapat ditingkatkan untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya tenaga kerja secara keseluruhan. Baik, sekarang setelah kita mendengarkan temuan dari kelompok kedua, kita akan melanjutkan dengan bagian presentasi hasil analisis. Mari setiap kelompok mempresentasikan hasil analisis biaya mereka. Pertama kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok pertama. Siapa? Akan mempresentasikan. Saya akan mempresentasikan hasil analisis dari kelompok 1. Terima kasih, Ustaz. Kami dari kelompok 1 telah melakukan analisis biaya produksi PT Konveksi Indah Jaya. Dan temuan utama kami adalah bahwa biaya bahan baku merupakan
komponen biaya produksi yang signifikan. Kami juga merekomendasikan untuk mencari pemasok alternatif yang menawarkan harga lebih baik atau melakukan negosiasi harga yang lebih menguntungkan dalam masuk saat ini. Selain itu, kami juga melihat bahwa ada peluang banyak untuk meningkatkan efisiensi dalam proses produksi, terutama dengan mengurangi pemborosan dan mengoptimalkan penggunaan sumber. Terima kasih Bu Dini. Untuk presentasinya sekarang kelompok kedua, siapa yang akan mempresentasikan hasil analisisnya? Saya akan mempresentasikan hasil analisis dari kelompok 2. Kami juga setuju dengan temuan kelompok 1 mengenai biaya bahan baku dan efisiensi produksi. Selain itu, kami menemukan bahwa ada potensi untuk memperbaiki manajemen persediaan dan proses pembelian untuk mengurangi biaya overhead. Kami juga menemukan bahwa pengelolaan tenaga kerja dapat ditingkatkan untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya tenaga kerja secara keseluruhan. Terima kasih Bu Evi untuk presentasinya. Sekarang mari kita lanjutkan dengan diskusi kelompok tentang rekomendasi dan ide-ide untuk mengurangi biaya produksi. Kelompok pertama, apakah Anda memiliki pertanyaan atau komentar untuk kelompok kedua setelah mendengarkan presentasi mereka? Terima kasih atas presentasi dari kelompok 2. Saya ingin menanyakan, bagaimana rencana Kapolres untuk meningkatkan persediaan tenaga Anda terkoordinasi? Apakah Anda memiliki langkah-langkah spesifik yang akan diambil untuk mengurangi biaya overhead terkait persediaan? Tentu, Bu. Kami berencana untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem manajemen persediaan kami saat ini, termasuk pengoptimalan level persediaan, peningkatan proses pemantauan, dan implementasi teknologi yang lebih canggih untuk mengelola persediaan dengan lebih efisien. Selain itu, kami akan bekerja sama dengan departemen lain untuk memastikan bahwa persediaan hanya dipilih saat diperlukan dan bahwa ada pengawasan yang ketat terhadap pemakaian dan pemborosan persediaan. Untuk kedengarannya secara produktif berjalan saja. Kami dari kelompok 1 juga sepakat bahwa pengelolaan persediaan yang efektif dapat mengurangi biaya overhead secara keseluruhan. Kami juga berencana untuk melakukan kerjasama dengan departemen terkait pengimplementasian langkah-langkah yang serupa. Baik, untuk mengatasi masalah ini, apakah ada lagi pertanyaan atau komentar sebelum kita melanjutkan ke bagian berikutnya dari pertemuan ini? Saya ingin menambahkan bahwa langkah-langkah telah diusulkan oleh kedua kelompok sangatlah penting dalam memastikan efisiensi operasional dan berkelanjutan bagi perusahaan kita ini. Manajemen persediaan yang tepat akan membantu mengurangi biaya overhead yang signifikan. Dan saya mendukung Bayu berencana untuk melakukan evaluasi sebagai eksekutif untuk mencapai tujuan bersama. Dan saya yakin dengan kerjasama yang solid kita dapat berhasil mengoptimalkan biaya produksi dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Baik, kita akan melanjutkan ke bagian berikutnya dari pertemuan kita ini, yaitu diskusi tentang strategi pengelolaan biaya produksi. Mari kita bersama-sama mencari tahu tindakan konkret yang dapat diambil untuk meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan biaya produksi. Pertama-tama, saya ingin menyarankan agar kita melakukan audit biaya secara bersama dengan mengidentifikasi dan meninjau biaya-biaya yang berkaitan dengan biaya-biaya produksi yang berkaitan dengan syarat atur. Kita dapat mengidentifikasi area-area mana yang memproduksi yang tidak efisien dalam pengeluaran biaya, serta dapat mencari solusi untuk mengatasi masalah ini. Saya juga percaya itu kita perlu meningkatkan pengelolaan persediaan, di mana manajemen persediaan yang besar itu bisa mengakibatkan biaya tertimbang yang tinggi dan risiko berkelanjutan. Juga dalam mengelola persediaan dengan perhitungan tepat akan membantu mengurangi biaya yang meningkatkan resiko perusahaan. Saya pikir penting untuk terus memonitor dan menganalisis kira-kira biaya produksi secara terperinci. Nah, dengan memiliki informasi yang akurat dan terdiri tentang biaya produksi, nantinya kita bisa dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam mengelola anggaran dan merencanakan strategi dalam jangka panjang perusahaan. Selain itu, kita juga bisa mempertimbangkan untuk melakukan negosiasi ulang dengan pemasok dan mitra bisnis lainnya, di mana menjadi pemeriksaan bisa menguntungkan dan memperoleh kesepakatan harga yang lebih baik. Kita dapat mengurangi biaya pembelian dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Saya setuju. Dan saya ingin menambahkan pentingnya investasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan.
Dengan memiliki tim yang terampil dan terlatih, kita dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam operasi sehari-hari perusahaan. Terima kasih atas kontribusi dan saran yang berharga dari setiap departemen. Nanti saya akan meminta setiap departemen untuk merinci rencana tindakan yang spesifik berdasarkan diskusi kita pada siang hari ini. Dengan bekerjasama, saya yakin kita dapat mengimplementasikan strategi pengelolaan biaya produksi yang efektif dan memastikan pertumbuhan berkelanjutan bagi perusahaan kita. Apakah ada tambahan lagi? Tidak ada. Baik, kalau sudah tidak ada, selanjutnya saya serahkan kepada sekretariat. Sekarang kita akan menutup pertemuan hari ini dengan melakukan ringkasan hasil diskusi dan poin-poin penting yang telah kita bahas. Pertama-tama, dalam pertemuan ini kita telah melakukan analisis biaya produksi dari PT Konveksi Indah Jaya. Hasilnya menunjukkan beberapa temuan penting, antara lain mengenai pentingnya pengelolaan biaya bahan baku, efisiensi dalam proses produksi, manajemen persediaan, negosiasi dengan pemasok, pemantauan dan analisis data biaya produksi, serta investasi dalam pengembangan karyawan. Selanjutnya, untuk langkah-langkah tindak lanjut yang akan diambil setelah pertemuan, kita sepakat untuk melakukan audit biaya secara berkala, meningkatkan pengelolaan persediaan, memantau dan menganalisis data biaya secara terperinci, melakukan negosiasi ulang dengan pemasok, serta investasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan. Saya akan meminta setiap departemen untuk merinci rancangan tindakan yang spesifik berdasarkan diskusi